Jangan lupa di-subscribe. Kalau belum di-subscribe, awas keruduk badak. On the way ke Bandung. Setelah partner rekan kerja selesai menunaikan sholat subuh, Kita langsung tancap gas. melakukan perjalanan subuh agar kita tidak terjebak kemacetan di daerah kawasan industri Cikarang dan Kerawang. Karena kita menggunakan kendaraan Box Elf Isuzu. Jenis mobil ini tidak bisa lewat jalan tol layang MBZ. Pukul 8 pagi kita tiba di tempat tujuan mengantarkan produk pesanan pembeli. Tanpa berlama-lama kami langsung bergegas putar balik ke Jakarta. Bahan bakar menipis, akhirnya kami menipi ke SPBU untuk mengisi bahan bakar solar. Selesai mengisi bahan bakar kita lanjut tancap gas. Di sini gue akan bahas sedikit tentang tol Cipularang, tol Cikampek dan jalan layang tol MBZ. Kepanjangan dari tol Cipularang adalah Cikampek Purwakarta Padalarang yang menghubungkan Kabupaten Karawang dan Bandung. Dengan panjang jarak 58,5 km. Pembangunan tol Cipularang sebenarnya sudah direncanakan pada tahun 1991. Namun sampai tahun 1996, rencana pembangunan tol Cipularang tidak kunjung dilakukan. 1 tahun kemudian, proyek pembangunan kembali gagal karena krisis moneter. Pada tahun 2003 proyek pembangunan akhirnya diprakarsai oleh Presiden Megawati. Selesai pembangunannya pada tahun 2005, kemudian tol Cipularang diresmikan pada tanggal 12 Juni tahun 2005 oleh Presiden SBY. Sejak beroperasi pada tahun 2005, tol Cipularang kerap disebut angker, sering terjadi kecelakaan. Kilometer 90-100 arah Jakarta adalah yang paling rawan. Jalan di kilometer ini kebanyakan turunan sehingga membuat beban kerja rem akan lebih berat daripada kondisi permukaan datar jalan. Buat para pengguna jalan tol Cipularang dari Bandung ke Jakarta agar berhati-hati melintasi jalan ini. Kurangi kecepatan Anda dan atur jarak terhadap kendaraan di depan. Jalan tol ini memiliki kurang lebih 6 rest area. 3 menuju Jakarta dan 3 menuju Bandung. Rest area dari Bandung menuju Jakarta terletak di kilometer 97, kilometer 88, dan kilometer 72. Sedangkan dari arah Jakarta menuju Bandung terletak di kilometer 72, kilometer 88, dan kilometer 147. Rest areanya nyaman, lengkap, bersih, dan murah meriah. Tidak bikin kantong nyekek. Di ruas tol Cikampek. Jalan tol Cikampek 1 memiliki panjang 73.000 km, dibangun pada tahun 1988. Dari Cawang menuju Cikopo, jalan layang MBZ membentang sepanjang 36,84 km. Yang resmi dibuka untuk umum pada tanggal 12 Desember tahun 2019. Jalan layang Sheikh Mohammed bin Zayed merupakan jalan layang terpanjang di Indonesia pada saat ini. Jalan tol layang ini melintasi Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Proses pembangunan kurang lebih selama 2 tahun. Pada tahun 2017 sampai selesai pada akhir Desember tahun 2019. Pada awalnya jalan layang ini bernama Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Elevated. Perubahan nama ini disahkan dalam acara seremoni di akses masuk kilometer 10 bukaan diafragma Junction Cikunir. Sekarang kita berada di Karawang City, pusat kawasan industri terbesar di Indonesia. Jumlah pabrik yang berdiri di kawasan ini kurang lebih sebanyak 1.762. Letaknya yang sangat strategis dihimpit oleh kota Jabodetabek serta Bandung inilah menjadi alasannya. Pada tahun 2012 daerah ini memiliki pembangunan besar-besaran oleh juragan properti seperti Sumarekon, Agung Podomoro, Agung Selayu Medland, dan lain-lain. Pada tahun 2023 UMK tertinggi di Indonesia adalah Kabupaten Karawang yaitu Rp5,17, 6,179,07 atau naik dari UMK 2022 yaitu Rp4,79, 8,312,0 dari UMK 2022.
Itu sebabnya banyak warga dari luar daerah berbondong-bondong datang ke sini. Dan para penanaman modal asing terbanyak dari China, Jepang, Singapura, dan Korsel, sedangkan sektor investasi terbanyak untuk bidang transportasi, pergudangan, komunikasi, perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. Akhirnya kita sampai juga di gerbang pintu tol Cikunir 4. Jenis kendaraan box elf masuk dalam kategori golongan 2 dengan biaya Rp22.500. Gerbang tol Cikunir 4 memiliki 8 gardu untuk melayani pengguna jalan yang mengarah ke Jatiasi atau Jagorawi Serpong.